Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Alhamdulillah kita masih diberi sehat, masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, tidak kesiangan bangun, jangan tidur terlalu malam. Oke. Hari ini kita masih membahas tentang aritmetika sosial, ya, sama dengan kemarin. Tapi bagian yang kedua, sengaja Ibu kasih nomor di sini biar kamu nanti tidak bingung materinya. Jadi aritmetika itu materi pemberian materinya sudah ada dua, ya. Aritmetika sosial yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang keuntungan dan kerugian, betul? Cara menghitung persentase untung, persentase rugi. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini masih tentang aritmetika sosial bagian 2. Kita akan mempelajari tentang pajak, bunga, diskon, juga bruto, neto, tara. Ya, itu istilah-istilah yang sering banget kalian jumpai dalam kehidupan ekonomi. Untuk kompetensi dasar, pengetahuan, dan KD keterampilannya masih sama dengan yang minggu kemarin. Jadi ini tidak usah kalian catat ya, tidak usah kalian catat. Nah, kita langsung ke materi. Nah, kalian nanti mencatatnya mulai dari sini aja. Bentar ya. Oke, materi yang kedua dari aritmetika sosial itu kita akan mempelajari tentang bunga, pajak, dan diskon. Tentunya kalian sudah sering sekali mendengar istilah-istilah itu, bunga, pajak, maupun diskon. Pengertian bunga itu biasanya kamu dengar istilah dalam perbankan. Bisa diartikan bahwa bunga itu ada dua macam, ada bunga pinjaman, ada bunga simpanan. Kalau bunga pinjaman itu jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada yang meminjamkan modal. Jadi dalam hal ini kalau kamu pinjam ke bank, maka bank memberikan bunga. Artinya kamu harus membayar lebih dari modal yang kalian pinjam ya, berupa jasa ya gitu. Ya. Sudah paham kan? Pasti kamu sudah tahu kalau kamu pinjam di bank 10 juta pasti mengembalikannya tidak 10 juta. Ada lebihnya. Nah, itulah yang disebut dengan bunga, itu bunga pinjaman. Kalau bunga simpanan itu adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada penabung. Sebaliknya, kalau kita nabung di bank juga, itu suka ada kelebihannya, ada jasa. Nah, itu disebutnya bunga simpanan. Itu pengertian bunga. Kemudian, yang keduanya, pajak. Pajak itu apa? Kalau kita artikan, pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ya. Jadi kita harus bayar pajak ke pemerintah, ada bermacam-macam pajak. Ada pajak kendaraan bermotor. Kalau kamu, orang tuamu punya mobil, punya motor, biasanya suka bayar pajak kan tiap tahun. Nah, itu berarti pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, namanya pajak kendaraan bermotor. Atau pajak bumi dan bangunan. Atau ada juga PPH, pajak penghasilan dari setiap orang yang punya penghasilan, punya gaji seperti Ibu nih. Setiap Ibu dapat gaji tiap bulan pasti dipotong pajak, 15% itu disetorkan kepada negara. Atau juga kalau kalian biasanya suka sering makan di restoran, kamu belanja beli makan gitu ya, makananmu 100.000, habis makan 100.000, tapi di sana suka ada PPN. Apa itu PPN? PPN itu pajak pertambahan nilai, jadi kamu bayar pajak juga gitu. Biasanya 10% atau 15% dari yang harusnya kamu bayarkan. Itu masuk ke pemerintah. Itu pajak. Nah, kalau diskon, diskon itu adalah potongan harga yang diberikan
penjual kepada pembeli. Nah, diskon ini biasanya di kalangan ibu-ibu atau kalangan kaum cewek nih ngetop banget. Biasanya kalau belanja pasti nunggu diskon, karena diskon itu potongan harga. Potongan harga, ya itu pengertiannya. Sudah paham ya? Selanjutnya kita lihat contoh. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama Ibu berikan contoh soal tentang bunga pinjaman. Kita lihat ya. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 10% per tahun. Tentukan bunga yang harus dikembalikan Pak Adi jika Pak Adi meminjam selama 1 tahun, 6 bulan, atau 30 bulan. Kita jawab satu persatu ya. Bunga 1 tahun, ini yang ditanyakan bunganya saja ya, bunganya saja. Tidak dengan pinjaman pokoknya, yang ditanyakan bunganya saja. Ya, jadi kelebihan jasa yang harus dibayarkan oleh Pak Adi ke bank selain yang pokok 30 juta, kita lihat. Kalau Pak Adi minjam 1 tahun, kita tahu tadi 1 tahun itu bunganya 10% dari pinjaman pokok. Berarti kamu tinggal kalikan saja 10% kali 30 juta. Nah, kamu tahu kan persen itu per 100 ya? 10 per 100 kali 30 juta. Jadi 100 ini nolnya 2, kita coret juga di sini nolnya 2 di sini, yang 100 ini coret juga 2. Sehingga tinggal ini 330.000 dikali 10. Sehingga jadinya ini kan dicoret 2 tinggal 300.000 dikali 10. Jadilah 3 juta. Oh, berarti bunga yang harus dikembalikan oleh Pak Adi selama 1 tahun adalah 3 juta. Bagaimana kalau dia pinjamnya 6 bulan? 6 bulan itu setengah tahun ya? Betul, setengah tahun. Tadi kita sudah tahu. Kalau 1 tahun bunganya 3 juta. Kalau setengah tahun ya berarti tinggal dikali setengah saja atau dibagi 2. Dikali setengah atau dibagi 2. 3 juta dibagi 2 sama dengan 1,5 juta. Itu kalau setengah tahun. Udah jelas ya? Kalau 1 tahun 3 juta, kalau setengah tahunnya berarti 1,5 juta. Kemudian yang C. Bagaimana kalau Pak Adi minjemnya 30 bulan? Berapa bunga yang harus dibayarkan? 30 bulan ini kita rubah dulu menjadi satuan tahun. Kenapa? Karena bunga itu ditentukannya per tahun. Jadi satuan waktunya dirubah dulu ke dalam tahun. 30 bulan itu sama dengan 2,5 tahun. Paham ya? Dari mana 30 bulan jadi 2,5? Dari 1 tahun itu kan 12 bulan. Kalau 30 bulan berarti 30 per 12. 30 per 12 itu sama dengan 2,5. Ya. Jadi 30 bulan sama dengan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, berarti 2,5 tahun kalau bunganya berarti tinggal saja 2,5 kali 3 juta. Karena 1 tahunnya 3 juta. Nih udah dihitung nih di yang jawaban A. 1 tahunnya 3 juta. Kalau 2 tahun setengah ya berarti tinggal kalikan saja 2,5 kali 3 juta. Sama dengan 7,5 juta. 7.500.000. Itu bunganya. Wis gede ya. Makanya jangan mau pinjem di bank ya. Nggak usah pinjem di bank kalau kalau bisa mah janganlah ya. Kamu harus jadi pengusaha sukses biar tidak pinjam di bank. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih tentang bunga juga. Pak Sutomo meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan bunga tunggal 12 per tahun. 12 bunga tunggal itu bunganya tetap flat gitu ya. Jadi nggak berubah. Bunga tunggal 12% per tahun. Jika Pak Sutomo membayar dengan cara mengangsur selama 10 bulan, tentukan besar cicilan yang dibayarkannya tiap bulan. Nah, kita jawab. Tadi diketahui bunganya 12% per tahun. Nah, kita hitung dulu. 12% itu per tahun. Kalau dia minjemnya 10 bulan berarti tidak 12 dong. Ya, berarti 10-nya per 12 dulu. Karena 12% itu per tahun. Per tahun itu 12 bulan. 12 bulan, 12%. Kalau 10 tahun berarti tidak 12% ya. Kalau 10 tahun, sorry. Kalau 10 bulan berarti tidak 12%. Kalau 10 bulan berarti 10% tuh ya. Kalau 12 bulan 12%, kalau 10 bulan berarti 10%.
Atau bisa lebih jelasnya, kok dari mana ini 10%? Nah, kita hitung dulu ini 10 bulannya dibagi 12 dulu. Kenapa dibagi 12? Kan 1 tahunnya 12 bulan. Sementara dia meminjamnya hanya 10 bulan. Berarti 10 per 12 dulu. 10 per 12 kali 12%, tadi yang per tahun, kali 20 juta. Nah ini kan 10 per 12, per itu dibagi kan ya, 10 dibagi 12 dikali 12 lagi, dan dihabis kan 12-nya ya. 12 jadi habis kan, dibagi 12 terus dikali 12 jadi habis kan. Sehingga tinggal 10% dari 20 juta. 10% dari 20 juta adalah 2 juta. Berarti bunga yang harus dibayarkan oleh Pak Adi kalau minjem 10 bulan adalah 2 juta. Berarti besar angsurannya, menghitung besar angsuran itu berarti pinjaman pokok, harus dihitung dong pinjaman pokoknya. Pinjaman pokoknya berapa? Ditambah bunganya berapa tadi yang harus dikembalikan dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena dia nyicilnya 10 bulan, 10 kali. Berarti dibagi 10. Kalau nyicilnya 20 ya berarti dibagi 20 gitu ya. Oke. Nah sekarang tadi pinjaman pokoknya berapa? 20 juta. Nah, terus bunganya tadi yang harus dibayarkan 10%-nya berapa? 2 juta. Oke, berarti jadinya 22 juta dibagi 10. 22 juta dibagi 10 tinggal coret aja nolnya 1 menjadi 2.200.000. Jadi besar angsuran tiap bulannya adalah 2.200.000. Oke, next. Nah, lihat yang ketiga. Yang ketiga ini contoh soalnya berupa tabel ya, biar kamu paham. Ini tentang tabel diskon. Diskon itu tadi potongan harga. Ibu berikan tabel, misalkan ada barang harga awal sebelum didiskon adalah 100.000. Kemudian ada diskon 20%. Nah, cari dulu besarnya diskon itu dalam rupiah. Ini kan persentase, baru persentase diskonnya 20%. Cari dulu besar diskonnya berapa. Ini 20%-nya itu dari harga awal. Berarti kamu hitung 20% kali 100.000. Persen itu per 100 ya. Berarti 20 per 100 kali 100.000. Ini berarti nolnya 2. Yang persen ini 2. Nolnya dicoret. Ini 2 dicoret. Tinggal 1.000. Tinggal 1.000 kali 20. Jadi 20.000. Berarti potongan harganya 20.000. Kalau potongan harganya 20.000, harga awalnya 100.000, berarti harga setelah diskonnya adalah harga awal dikurangi diskon. Ya, 100.000 dikurangi 20.000, jadilah 80.000. Begitupun juga dengan nomor tabel yang kedua, yang ketiga sama dengan cara yang sama. Harga awalnya 150.000, diskonnya 30%. Kamu cari dulu besar diskonnya 30% dari 150.000, itu sama dengan 45.000. Berarti harga setelah diskonnya 150.000 dikurangi diskon. Dengan cara yang sama, yang ketiga juga begitu ya. Oke. Lanjut lagi selanjutnya. Contoh soal cerita. Oke, ya. Nah, ini pasti tentang diskon juga. Seorang penjual membeli baju di grosir dengan harga, aduh nggak kelihatan nih. Dengan harga, sebentar ya. Dengan harga 40.000 itu. Ininya ketutup sama ini Ibu. Sebentar. Nah, oke. Kita lihat ya. Dengan harga, seorang penjual membeli baju di grosir dengan harga 30.000. 30.000 ini ya. Oke. Sekali lagi, seorang penjual membeli baju di grosir dengan harga 30.000. Kemudian baju tersebut ia jual di tokonya dengan label harga 60.000. Dengan bertuliskan diskon 15%. Dengan bertuliskan diskon, wah bukan 15%, maaf nih, salah bukan 15%. Bentar ya. Bukan 15%, 20%. Kenapa ini salah? Sebentar ya. Nah, Ibu ini dulu. Ini Ibu. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini 20% ya. Nah, ini.
Oke, Ibu rubah dulu. Oke. Seorang penjual membeli baju di grosir dengan harga 30.000. Baju tersebut ia jual di tokonya dengan label harga 60.000. Dengan label harga 60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut jika bajunya laku terjual. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Kita lihat ya. Tadi besar diskonnya 20%. 20% dari harga yang di labelnya 60.000. Berarti cari dulu 20% dari 60.000 adalah 20 per 100 kali 60.000 sama dengan 12.000. Berarti potongan harganya 12.000. Berarti harga setelah diskonnya 60.000 dikurangi 12.000 sama dengan 42.000. Jadi harga jualnya jadi 42.000 setelah didiskon. Nah, berapa besar keuntungannya? Besar keuntungan ini di pertemuan minggu lalu nih. Keuntungan itu adalah HJ kurangi HB. Tadi HJ-nya berapa harga jualnya? 48.000. Kurangi HB, harga belinya tadi berapa? 30.000. Berarti 48 dikurangi 30 sama dengan 18.000. Oke, next selanjutnya. Masih soal cerita. Oke, Edwin membeli laptop seharga 4 juta dengan PPN 10%. PPN itu pajak pertambahan nilai, ya. Jadi ada pajaknya juga kalau kita beli barang-barang elektronik. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan Edwin untuk pembelian laptop tersebut? Nah, kita hitung dulu besar pajaknya. Besar pajaknya tadi 10% dari 4 juta, berarti sama dengan 400.000. Maka harga setelah pajaknya ini harga pokok ditambah pajak jadi 4.400.000. Oke. Ya. Nah, itu tentang pajak, bunga, diskon. Sudah selesai ya contoh-contoh soalnya. Ibu tidak akan memberikan soal untuk sekarang. Kamu cukup menyimak, mencatat yang lengkap. Minggu depan baru kita latihan-latihan soal. Oke, itu materi yang kedua dari aritmetika sosial. Ada materi berikutnya setelah pajak, diskon, dan bunga. Ada materi selanjutnya. Nah, ini tentang bruto, neto, tara. Nah, kamu pernah dengar nggak kata-kata ini? Biasanya yang kamu dengar ini di sini neto. Yang pernah kamu cari, pernah kamu dengar dan dilihat itu adalah neto. Biasanya dalam kemasan snack, dalam kaleng susu apa-apa suka tertulis neto. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Bruto itu berat kotor. Berat kotor. Apa itu yang dimaksud dengan berat kotor? Berat kotor itu adalah berat isi ditambah kemasan. Jadi kalau misalkan kamu beli sekaleng susu terus ditimbang, susunya masih penuh belum dibuka, ditimbang. Nah, hasil timbangannya berapa itu berarti bruto, kalengnya ditambah isinya. Sementara neto adalah berat bersih atau berat isinya saja. Sedangkan tara adalah berat kemasan atau bungkus. Misal kayak begini ya, misalkan kayak begini. Ibu kamu beli susu kaleng. Ya, di situ tertulis neto 1.000 gram. Neto 1.000 gram. Kamu iseng, terus kamu timbang. Loh, kok jadi 1.200 gram ditimbang sama kalengnya tuh kamu timbang. Oh, berarti yang 1.200 itu berat kotor, ya, atau bruto. Terdiri dari berat bersih yang tadi yang 1.000 gram isinya doang, ditambah kemasannya yang 200 gram. Jadi bruto itu adalah berat kemasan ditambah berat isi. Itu bruto. Kalau neto adalah berat bersih atau berat isinya saja. Sedangkan tara itu sama dengan berat kemasan atau berat bungkus. Sehingga hubungan antara ketiga hal ini rumus ya. Nih, ini rumus. Makanya Ibu tulis merah biar ditekankan kamu hafal. Menghitung bruto itu tadi Ibu sudah sebutkan. Bruto itu adalah neto ditambah tara. Berat isi ditambah kemasan. Jadilah bruto. Sedangkan menghitung neto itu adalah bruto dikurangi tara. Berat kotor dikurangi berat kemasan. Jadilah neto. Sementara tara itu adalah bruto dikurangi neto. Selisih antara bruto dan neto. Ya.
berat kotor dikurangi berat bersih, jadilah tara atau berat kemasan. Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya Ibu berikan dalam bentuk tabel ya, Ibu jelaskan. Berikut adalah tabel tentang hubungan antara itu kehalang sama foto Ibu. Berikut ini adalah tabel tentang hubungan antara bruto. Nih, bruto. Berikut ini adalah tabel tentang hubungan antara bruto, neto, dan tara. Misal, brutonya 50 kg, netonya 49, berarti 1 kg ini tara. Kan tadi tara itu adalah bruto kurangi neto ya. Menghitung persentase neto. Persentase neto itu berarti besarnya neto 49. Oh, ini ada caranya nih ya. Ada caranya. Besarnya neto 49 per bruto 50 dikali 100%. Nah, nih contoh. Ya. Lihat. Berikutnya, nanti ada cara penjelasannya. Brutonya 200, netonya 198, berarti taranya 2 kilo. Persentase netonya 99%, yang ini 1% taranya. Jadi ini antara neto dengan tara harus 100% ya. Neto ditambah tara harus 100%. Ini 9 tambah 2, 100. Ini 9 tambah 9, 100. Bagaimana cara menentukan persentase neto dan persentase tara? Lihat berikutnya. Nih, cara menghitung persentase tara dan persentase neto. Lihat. Persentase tara itu adalah besarnya tara dibagi bruto kali 100%. Sedangkan persentase neto adalah besarnya neto berapa dibagi bruto kali 100%. Contoh seperti yang tadi. Yang dari tabel yang tadi. Tadi brutonya 50 kan? Netonya 49, taranya 1 kilo. Berarti persentase neto bukan neta ya. Persentase netonya sebentar Ibu perbaiki ini. Nah, Ibu perbaiki ya. Persentase netonya berarti, nah oke, sudah. Nah, persentase neto, lihat persentase neto adalah, tadi berapa besarnya neto? 49 ya, 49 per 50 kali 90%, kali 100%. Nah ini boleh. Ini kan 49 dibagi 50 dikali 100. Boleh dibagi dulu nih, 100 dibagi 50 kan 2, baru kalikan 49. Jadi sama dengan 98%. Persentase tara, tadi taranya 1 kilo ya. 1 kilo per 50 kali 100. Tadi 100-nya dibagi 50 dulu boleh. 100 dibagi 50 kan 2 ya. 2 dikali 1 sama dengan 2%. Itu begitu cara menghitung persentase neto dan tara. Oh ternyata sudah beres. Nah sekarang kita lihat. Nah ya. Udah jelas ya? Nah. Kalau masih belum jelas, seperti biasa boleh diulang-ulang videonya. Jadi untuk hari ini, tadi Ibu bilang, tidak ada tugas latihan. Tugas hari ini kamu hanya menyimak video ini, terus dicatat materinya tadi yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Catat jangan ada yang terlewat, yang rapi seperti biasa. Kirimkan ke Classroom. Kalau tidak bisa mengirimkan ke Classroom, kamu boleh mengirimkannya via WA. Kalau tidak bisa buka YouTube, tidak bisa buka Google Classroom, nanti Ibu kirimkan PowerPoint-nya di grup PJJ ya. Oke, kalian tetap semangat. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Mengerjakan tugas dengan taat dan tepat waktu, insya Allah akan berkah hidup kamu. Dan jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir biar kita bisa tatap muka ya, biar bisa ketemu sama teman-teman, sama guru yang lain, bisa bermain seperti biasa. Amin ya robbal alamin ya. Oke, dan kamu masih ingat yel SMP 24? SMP 24 siap, bisa, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.